I knew there was something wrong with you. Well, it's working. Keep doing it. I mean, that doctor didn't even see the monster inside you. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, di hari yang cerah ini, Om akan kembali melanjutkan series Dexter Season 2 dengan episode 3 dan 4. Pada video sebelumnya, sisi gelap Dexter mulai tercium pihak kepolisian akibat ditemukannya para korban ritual yang dia buang ke tengah laut. Sehingga pada episode kali ini, Dexter harus memutar otak dengan pihak penyidik agar aksinya tidak ketahuan. Di mana nantinya malah berujung pada sebuah polemik yang tidak Dexter perkirakan. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode 3 berjudul An Inconvenient Lie. Scene dimulai dengan Dexter sedang datang ke sebuah perkumpulan rehabilitasi untuk ketergantungan narkoba, di mana hal ini merupakan permintaan dari sang pacar yakni Rita. Namun dia merasa kalau hal ini hanya membuang waktu, sehingga tidak mengikuti sesinya sampai selesai. Namun aksi tersebut malah memicu kekesalan sang pacar, sehingga sang psikopat pun berjanji lain kali akan ikut sampai selesai. Di satu sisi, kantor polisi pun tengah sibuk mengurus kasus Bay Harbor Butcher. Bahkan, banyak masyarakat datang ke sana untuk mencari info ataupun klarifikasi atas identitas korban tentang anggota keluarganya yang hilang. Sebab menduga kalau mungkin saja telah menjadi korban kasus tersebut. Para anggota polisi pun jelas menjadi sangat sibuk, sehingga sang agen FBI yakni Frank Lundy membagi tim yang nantinya dikhususkan untuk mengusut kasus ini. Di mana Vince, Angel, serta Debra ditunjuk sebagai salah satu krunya dan langsung membriefing mereka untuk menemukan pola kejahatan sang pembunuh. Di satu sisi, Dexter pun terlihat sedang menyelidiki calon korban barunya, yakni seorang sales mobil bernama Roger Hicks karena menduga kalau pria ini terlibat dengan kematian 2 orang wanita. Namun karena kelihayan lidah Roger, Dexter malah terbujuk untuk mengganti mobilnya dengan sebuah minivan. Dikarenakan tertarik dengan bagian kursi belakang yang dapat dilipat, karena ya kita pun tahu kegunaan bagasi tersebut bagi seorang psikopat. Saat di kantor polisi, Vince yang telah menjadi bagian tim Frank mengajak Dexter untuk melihat para korban Bay Harbor Butcher yang saat ini disimpan di sebuah gudang pendingin khusus. Lalu malamnya dia kembali datang ke perkumpulan rehab dan mencoba berbagi cerita kepada semua orang tentang ketergantungannya. Namun Dexter merasa resah dengan tatapan seorang wanita misterius cantik bernama Layla. Sebab dia merasa kalau pidato Dexter adalah sebuah kebohongan karena mengaku bahwa motivasinya datang ke sini akibat ketergantungan heroin. Hal ini jelas membuat sang psikopat menjadi tidak nyaman karena sepertinya insting Layla merasa kalau ada hal yang aneh pada diri Dexter. Sehingga pada malam hari dia memberitahu kepada Rita kalau ingin keluar dari program rehab tersebut. Tapi ya, hal ini jelas membuat sang pacar kesal. Di tengah kemelutnya, Dexter masih berupaya menyelidiki Roger dan menemukan fakta dari salah satu pelanggan yang merupakan seorang wanita, di mana dia pun tersadar akan pola pemilihan sang korban, yakni berambut coklat, serta tinggal sendirian di rumah yang jauh dari tetangga sekitar. Di mana info ini Roger dapatkan di saat mengecek background keuangan pelanggannya jikalau ingin membeli mobil. Lalu yakin kalau wanita cantik ini adalah target selanjutnya, sehingga merasa harus segera mengambil langkah.
Di tempat lain, Debra pun mengalami dilema karena ditugaskan untuk menampung laporan para warga yang kehilangan anggota keluarganya. Sebab menduga telah menjadi korban Bay Harbor Butcher. Di mana hal ini malah kembali membuka trauma tentang masa lalu yang dahulu hampir terbunuh oleh seorang psikopat yang merupakan pacarnya sendiri, yakni Ice Truck Killer. Tapi bagi Frank, justru karena hal inilah dia memilih Debra menjadi bagian dari tim. Sebab sebagai seorang penyintas dari cengkeraman psikopat berdarah dingin, Frank yakin kalau Debra dapat lebih memahami pola pikir seorang psikopat dan hanya perlu untuk menguatkan diri agar dapat berpikir secara jernih. Lalu setelah melakukan berbagai interview, Debra pun menyadari suatu hal. Lalu berdiskusi dengan Frank dan bilang kalau ada 2 korban Bay Harbor Butcher yang pernah dipenjara. Mereka pun merasa kalau ini adalah sebuah pola psikopat dalam memilih korbannya. Sehingga langsung memerintahkan Debra untuk mengecek data kriminal para korban. Frank pun juga sempat bertukar pikiran dengan Dexter di dalam gudang pendingin yang bilang kalau pelaku dari kasus ini adalah orang yang memiliki prinsip dalam memilih targetnya karena percaya bahwa sang korban memang pantas untuk dibunuh. Pembicaraan ini pun jelas membuat Dexter tidak nyaman, tapi moodnya langsung berubah di saat Frank bilang kalau satu-satunya pembunuhan yang dia maklumi adalah jika motifnya untuk menyelamatkan seseorang. Setelah mendengar ini, Dexter pun langsung bergerak untuk secepat mungkin meringkus Roger demi menyelamatkan wanita berambut coklat sebelumnya. Lalu membawa pria itu ke atas meja ritual. Namun terlihat kalau Roger masih berkilah dengan segala perbuatannya, di mana ini sedikit membuat Dexter kagum. Sebab pria tersebut dapat berakting dengan sangat baik dalam mengambil simpati seseorang. Dikarenakan bagi Dexter yang berhati dingin, hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ya pada akhirnya, sang salesman tetap harus berakhir di ujung pisau sang psikopat. Setelah itu, Dexter kembali datang ke sesi rehab dan terlihat kalau saat ini dia jauh lebih terbuka dan santai dalam mengutarakan hasrat gelapnya. Tapi tanpa diduga ternyata James telah memutiti Dexter ke tempat tersebut. Namun hal ini malah menjadi sebuah keuntungan. Sebab sang polisi botak ini malah berteori kalau segala keanehan yang selama ini ditunjukkan oleh Dexter akibat pengaruh narkoba. Lalu hanya mengancam agar menjauhi barang haram tersebut. Di mana Dexter pun langsung tersenyum lega sebab tahu kalau James tidak akan membuntutinya lagi. Sukacita ini pun dia bagi bersama Rita. Lalu besoknya dia kembali pergi ke tempat rehab dan bilang akan lebih serius dalam menjalaninya. Apalagi Dexter pun juga telah mendapatkan seorang sponsor yang ternyata adalah Layla. Sontak Rita pun nampak cemas melihat gadis seksi tersebut karena khawatir ya kalau pacarnya ini akan tergoda. Lanjut ke episode 4 berjudul See Through. Scene diawali dengan Dexter yang semakin resah karena penyelidikan kasus Bay Harbor Butcher telah berlangsung selama 3 minggu, di mana dugaan Debra sebelumnya terbukti. Sebab dari 18 korban yang ditemukan, 13-nya memiliki catatan kriminal. Sang kepala polisi pun berpendapat kalau hal tersebut sebaiknya diberitahukan kepada pihak media. Sebab kasus ini telah menjadi sebuah keresahan di masyarakat. Jadi setidaknya mereka tahu kalau Bay Harbor Butcher hanya mengincar orang jahat saja. Namun gak lama, tiba-tiba Vince mengumumkan bahwa dia telah menemukan sebuah petunjuk penting, di mana hal ini jelas membuat Dexter cemas, sehingga ingin meminta saran dari Layla tentang tips tercepat untuk melepaskan stres otaknya. Namun dapat kita lihat kalau sponsor Dexter ini pun sepertinya juga memiliki masalah tersendiri karena kelak melakukan vandalisme serta pencurian berbagai barang aneh yang dia temukan di berbagai tempat dan mengklaim kalau ini adalah bagian dari pekerjaannya sebagai seorang seniman abstrak. Di tengah perbincangan, Dexter mendapat panggilan tugas untuk menginvestigasi kematian seorang wanita bernama Alicia Barnes. Berdasarkan luka tembak, diasumsikan kalau sang pelaku adalah orang yang ahli dalam menggunakan senjata. Di mana James menyadari kalau suami sang korban yang bernama Curtis Barnes adalah mantan anggota khusus militer. Lalu menduga kalau pria tersebut menggunakan teknik yang disebut sebagai Mozambique untuk menghabisi istrinya. FYI sedikit info ya, Mozambique yang dimaksud adalah teknik menembak jarak dekat yang mengharuskan menembak 2 kali ke badan target untuk melumpuhkan, lalu lanjut dengan tembakan mematikan di kepala.
di mana ketiga tembakan ini harus dilakukan secara simultan. Di kantor polisi, Frank pun menugaskan timnya untuk menggali lebih dalam tentang kasus Bay Harbor Butcher. Sebab ada beberapa korban yang tidak memiliki catatan kriminal, sehingga harus mencari tahu dosa apakah yang telah mereka perbuat sehingga terpilih di dalam daftar incaran sang psikopat. Angel pun memilih seorang pria Latin bernama Oscar Sota, di mana pihak keluarganya nampak kurang kooperatif di dalam penyelidikan. Tapi Angel yakin bahwa pria ini memiliki rahasia gelap. Namun karena ingin segera memberikan hasil kepada Frank, Angel malah terlalu memaksa pada sesi interogasi dan membuat istri sang korban kesal. Alhasil dia pun merasa menyesal, lalu langsung pergi ke rumah keluarga Oscar untuk meminta maaf. Tapi tak disangka, istrinya Oscar pun melunak, lalu memberi info kalau suaminya memang memiliki kebiasaan aneh, di mana kerap menyimpan berbagai senjata di rumah. Jadi dapat diduga kalau pria ini terlibat di dalam suatu kejahatan. Di satu sisi, James juga mengusut kasus penembakan sebelumnya, lalu berkoordinasi dengan teman militer untuk melacak keberadaan Curtis yang dipastikan masih berada di kota tersebut. Kemudian dia pun pergi sendiri ke area dermaga, di mana Curtis sedang bersembunyi di dalam salah satu kapal. Awalnya sang pelaku mengira kalau James berniat untuk membantunya kabur, sebab mereka berasal dari satuan militer yang sama. Tapi di saat Curtis mengaku kalau dia memang menembak istrinya sendiri, membuat naluri polisi James bergidik dan langsung memaksa Curtis untuk menyerahkan diri. Namun sebagai sesama rekan sejawat militer, Curtis pun mencoba berdialog dan bilang kalau alasan dia menembak istrinya sendiri akibat trauma pasca perang yang masih bergulir hingga sekarang. Hingga dirinya kerap mengalami serangan panik serta perasaan cemas yang terus-menerus. Di mana hal ini membuat istrinya menjadi jengah dan suntuk. Sehingga emosi dan gelap mata dikala sang istri memutuskan untuk meminta berpisah. Sebenarnya ya, James pun juga pernah berada di situasi yang sama karena dia juga pernah menikah. Namun dirinya mengambil jalan lain, yakni memilih untuk meninggalkan istrinya sebab dia pun tahu kalau keadaan mental tersebut dapat membuatnya berakhir seperti Curtis. Tapi ya, walau dengan alasan apapun, James saat ini adalah seorang penegak hukum, sehingga terpaksa melumpuhkan Curtis di saat pria ini tidak mau menyerah. Sayangnya, dengan segala kasus yang tengah terjadi, Kapten Kepala Bagian Pembunuhan yakni Esme Pascal malah sibuk dengan urusan pribadinya karena yakin bahwa sang tunangan telah berselingkuh. Dirinya pun menjadi nggak fokus dalam menjalankan jabatannya, sehingga sang kepala polisi menunjuk Maria untuk kembali bertugas sebagai pemimpin di sana. Namun tanpa disangka, ternyata wanita selingkuhan tunangan Esme adalah Maria sendiri, di mana hal ini dia lakukan sebagai bagian dari politik pekerjaan agar dapat kembali menjabat sebagai kapten kepala divisi tersebut. Di tempat lain terlihat kalau sang psikopat kita tengah mengalami dilema, sebab harus bertemu dengan calon ibu mertua yang nampak tegas. Apalagi dia juga merasa kalau Dexter pasti memiliki rahasia, sehingga menasehati anaknya agar selalu waspada. Saat di rumah, Debra pun bercerita tentang petunjuk yang ditemukan oleh Vince, di mana pria tersebut menemukan tanaman alga atau disebut juga sebagai ganggang pada tubuh korban, dan yakin kalau hal ini dapat mengidentifikasikan lokasi Bay Harbor Butcher melabuhkan perahunya. Hal ini pun membuat Dexter cemas karena yakin tidak meninggalkan jejak, sehingga kembali mengalami kecemasan. Apalagi sosok Layla sebagai seorang penasehat pun juga nggak banyak membantu, sehingga Dexter memutuskan untuk mencari sponsor baru di dalam program rehabnya. Namun tanpa disangka, Layla malah nggak menyerah untuk mendampingi Dexter, bahkan mengkonfrontasinya di kantor polisi, lalu bilang agar Dexter menerima sisi gelap serta monster yang ada di jiwanya, sebab yakin kalau semua orang dapat berubah. Tapi ya, kita pun tahu kalau Layla belum tahu hal yang sebenarnya, sehingga Dexter pun mengajak ke gudang pendingin di mana korban Bay Harbor Butcher disimpan, dengan harapan untuk menunjukkan bahwa banyak manusia yang terkurung di dalam sisi jahat mereka dan tidak mungkin dapat tersembuhkan. Namun bukannya takut ataupun jijik, terlihat kalau Layla malah kagum dengan keadaan yang ada di sana, karena berprinsip bahwa semua orang memiliki sisi baik dan jahat di dalam diri mereka, sehingga merasa kalau sang psikopat yang telah melakukan hal keji ini pun adalah manusia biasa yang perlu ditolong.
Pendapat ini jelas menggelitik nurani Dexter sebab Layla tidak lari ataupun menyerah walaupun telah mempertunjukkan hasil kerja dari si psikopatnya. Di mana hal ini membuatnya teringat dengan kenangannya bersama sang ayah yakni Harry yang kerap membantu dan menerima sisi gelap tersebut sehingga merasa kalau wanita ini pun akan bersikap sama. Jadinya ya pada ujungnya Dexter tetap meminta Layla untuk menjadi sponsornya. Namun kita lihat kalau wanita ini pun memiliki sisi gelap yang nakal. Jadi mungkin akan menjadi sebuah cobaan bagi Dexter. Di mana terlihat kalau dia juga menggoda bahkan mencium di saat berpamitan. Dan bisa dibilang kalau hal ini merupakan sebuah pengalaman baru bagi sang psikopat yang mungkin saja ya akan menjadi batu hambatan antara hubungannya dengan Rita. Lalu malamnya, Dexter pun mensabotase gudang penyimpanan mayat dengan merusak sistem pendingin. Di mana hal ini jelas merusak semua tubuh korban dan barang bukti pada pagi hari. Dexter pun nampak puas dan tersenyum akan musibah ini. Sebab pihak polisi pun menyalahkan para tukang sampah yang diduga kurang berhati-hati saat bekerja. Tapi tanpa diduga, ternyata Dexter telah salah target. Sebab Vince berkata kalau petunjuk yang sebelumnya ditemukan berasal dari batu. Di mana hal ini memang Dexter ambil dari dermaga tempat dia melabuhkan perahunya dan digunakan sebagai pemberat agar para korban tetap tenggelam di dasar laut. Alhasil dia menjadi cemas karena merasa kalah pintar dengan Vince yang notabene adalah seorang rekan kerja yang aneh nan cabul. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, dapat kita lihat kalau mungkin ke depannya keadaan Dexter akan semakin rumit. Mulai dari segi karirnya sebagai seorang psikopat ataupun percintaannya dengan Rita. Tapi ya Om yakin sih kalau hal ini pasti malah membuat kalian menjadi semakin penasaran akan sepak terjang Dexter dalam mengatasinya. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang series ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.